Prinsipnya secara hukum, ya, uang nafkah itu adalah untuk anak, ya, bukan untuk mantan. Seyogianya setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah, ya, untuk anaknya yang dikelola oleh walinya, yaitu orang yang mendapatkan hak asuh, itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa Intens Investigasi, babak baru polemik Ruben Onsu dan Sarwenda kembali mencuat. Kali ini sorotan mengarah pada persoalan pertanggungjawaban uang nafkah yang diperuntukkan bagi anak-anak mereka, termasuk wacana mengenai audit penggunaan dana tersebut. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa secara prinsip hukum, uang nafkah diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak. Menurutnya, nafkah tersebut tidak ditujukan sebagai pemberian kepada mantan istri. Lantas, benarkah karena itulah Ruben merasa perlu lakukan audit guna pertanggungjawaban uang nafkah tersebut? Benarkah Minola Sebayang juga mempernyatakan apakah masuk akal uang 200 hingga 263 juta plus kartu kredit hanya digunakan untuk anak-anak saja? Benarkah juga hasil audit akan dijadikan salah satu topik yang akan dibahas dalam proses persidangan nantinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, polemik rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memasuki babak baru. Kali ini persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya mengenai besaran nafkah, tetapi juga pertanggungjawaban atas uang yang diberikan Ruben Onsu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang pun menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan dilakukannya audit terhadap uang nafkah tersebut. Ia menjelaskan, secara prinsip hukum, uang nafkah yang diberikan oleh seorang ayah merupakan hak dan diperuntukkan bagi kebutuhan anak. Artinya, dana tersebut pada dasarnya bukan untuk kepentingan pribadi mantan istri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak. Atas dasar itu, pihak Ruben Onsu menilai pertanggungjawaban penggunaan uang nafkah menjadi hal yang penting untuk diperjelas. Terlebih, nafkah yang diberikan memang memiliki tujuan khusus, yakni mencukupi berbagai kebutuhan anak selama mereka berada dalam pengasuhan bundanya. Menurut Minola Sebayang, apabila diperlukan, audit dapat menjadi salah satu cara untuk melihat secara transparan bagaimana dana nafkah tersebut digunakan. Karena itu, pihak Ruben Onsu menilai penting adanya kejelasan mengenai pengelolaan nafkah tersebut. Bapak juga dapat tuh DM dari komen-komen, Bang tuh bisa nggak diaudit penggunaan uang yang 200 juta itu, kan gitu ya. Jadi prinsipnya secara hukum, ya, uang nafkah itu adalah untuk anak, ya, bukan untuk mantan. Dan itu sesuai dengan landasan hukumnya di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 149 kompilasi hukum Islam. Ya, jadi memang seyogianya setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah, ya, untuk anaknya yang dikelola oleh walinya, yaitu orang yang mendapatkan hak asuh, itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, usai menjalani sidang mediasi kemarin, Minola Sebayang juga turut memberikan penjelasan mengenai rencana untuk melakukan audit terhadap penggunaan uang nafkah yang selama ini diberikan Ruben Onsu untuk kebutuhan anak-anaknya. Menurut Minola Sebayang, wacana audit tersebut muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang nafkah yang diberikan orang tua kepada anak. Ia menegaskan, uang nafkah pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan dan kebutuhan anak, sehingga penggunaannya harus dapat dipastikan benar-benar memberikan manfaat.
bagi mereka. Jadi bukan sekadar persoalan administrasi atau keuangan, tetapi juga berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ia juga menyinggung adanya sejumlah kasus yang menjadi perhatian dalam persoalan nafkah anak. Ia menyebut terdapat kondisi ketika uang yang diberikan orang tua hanya sampai kepada pihak yang menjadi wali. Sementara manfaat dari uang tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh sang anak hingga berpotensi menyebabkan anak terlantar karena hak dan kebutuhannya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Ditegaskannya juga bahwa persoalan nafkah anak telah diatur dalam ketentuan hukum atau undang-undang. Sehingga yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana hak anak tetap terlindungi dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara layak. Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Karena yang boleh itu memang hanya untuk anak, nggak boleh untuk yang lain karena namanya juga nafkah anak. Ya, terus kemudian termasuk penggunaan kartu kredit gitu misalnya. Apakah memang benar-benar setengah dari penggunaan kartu kredit yang katanya dibebankan ke Ruben itu benar-benar setengah, ya? Ataukah total dari pemakaian? Kan kita nggak tahu karena nggak pernah diberikan itu perincian dan pembuktiannya. Dan itu juga adalah pertanggungjawaban penggunaannya. Jadi audit itu sesuatu hal yang saya rasa masuk akal. Ya, dan mungkin agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Karena seorang wali atau seorang ibu yang mendapatkan hak asuh anak, ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya, ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah dalam mengelola keuangan yang memang semata-mata itu hanya untuk kepentingan anak. Karena judulnya juga adalah uang pemeliharaan dan nafkah anak. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang. Menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari semuanya. Jadi saya kira yang seperti itu. Minola Sebayang juga menyoroti persoalan penggunaan uang nafkah yang selama ini diberikan Ruben Onsu untuk kebutuhan anak-anaknya. Ia lalu mempertanyakan, apakah masuk akal apabila uang yang diberikan Ruben Onsu disebut berada di kisaran 200 hingga 263 juta ditambah dengan fasilitas kartu kredit, kemudian seluruhnya digunakan hanya untuk kepentingan anak-anak saja. Ini mengingat Ruben Onsu yang disebut ingin mengetahui secara jelas bagaimana uang yang diberikan untuk kebutuhan anak-anak tersebut digunakan. Karena itu, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya berupaya meminta adanya perincian mengenai pengeluaran dari dana yang telah diberikannya tersebut. Namun Minola Sebayang menyampaikan bahwa sampai saat ini pihak Ruben mengaku belum pernah mendapatkan perincian penggunaan uang tersebut dari Sarwenda. Bagi Minola Sebayang, permintaan untuk mengetahui penggunaan nafkah anak merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih nominal yang dibicarakan cukup besar dan pemberian nafkah tersebut memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan anak-anak. Memang sebaiknya setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh mempertanggungjawabkan, kan gitu. Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak.
bukan hak mantan. Rujukannya kan juga ada tuh ya, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam ya. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar kan begitu. Atau ya masuk ke walinya tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak kan begitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan, Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa ya, kira-kira masuk akal nggak sih ya. Kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga ya, punya anak gitu. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan, belum lagi biaya kartu kredit ya. Jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga, yang seperti saya katakan, biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu tuh, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin ya. Tapi kan nggak pernah diberikan sampai hari ini, nggak pernah diberikan. Nah jadi hukum juga membuka satu peluang ya, karena hubungan antara istri dan suami ini kan sudah putus karena perceraian. Jadi kan sudah tidak memiliki ikatan apapun, tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jadi kalau misalnya kemudian ayah yang memberikan uang untuk anaknya melalui ibu meminta pertanggungjawaban, itu satu hal yang sah dan normal-normal saja. Kemudian, melihat banyaknya orang yang bertanya mengenai masalah audit kepada dirinya, Minola Sebayang menyampaikan, terkait audit itu sendiri akan dijadikan salah satu topik yang akan dibahas dalam proses persidangan. Artinya, pihak Ruben Onsu akan menyampaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum agar dapat dibahas secara terbuka dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Meski demikian, proses persidangan nantinya yang akan menentukan bagaimana pembahasan mengenai audit tersebut dilakukan. Pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang juga menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. Dan mungkin agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Karena seorang wali atau seorang ibu yang mendapatkan hak asuh anak, ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya, ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah dalam mengelola keuangan yang memang semata-mata itu hanya untuk kepentingan anak. Karena judulnya juga adalah uang pemeliharaan dan nafkah anak. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang. Menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan, menyimpang dari semuanya. Jadi saya kira yang seperti itu. Selanjutnya, jika pihak Ruben Onsu akan menjadikan hasil audit salah satu materi yang akan dibahas saat pengadilan, maka pihak Sarwendah juga ungkap akan bongkar fakta mengejutkan di pengadilan. Lalu, fakta apa sebenarnya yang akan dibongkar Sarwendah saat pengadilan? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Pemirsa Intens Investigasi, usai menjalani sidang mediasi dengan pihak Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiwu, mengungkap salah satu bukti mengenai statement Minola Sebayang. Statement yang pada intinya adalah coba kejar kuasa hukum Sarwendah terkait isu 3 huruf tersebut. Chris Samsiwu menegaskan bahwa Sarwendah adalah istri dari kliennya pada saat itu. Jadi apapun urusannya, entah masalah kesehatan, dokter maupun rumah sakit, Sarwendah mendapatkan semua informasi dari lab terkait isu 3 huruf tersebut, di mana rumor tentang Ruben Onsu menderita 3 huruf itu mulai ramai di media sosial pada tahun 2022. Sementara Ruben Onsu dan Sarwendah resmi diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 September 2024 silam. Lebih lanjut, Chris Samsiwu juga menegaskan dirinya mempunyai bukti dan akan membongkar di pengadilan. Seperti inilah ungkapan Chris Samsiwu. Ajar dia, apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu? Dia tahu nggak? Ya, jadi dalam video ini kuasa hukum RO menanyakan bahwa coba kejar kami ya sebagai kuasa hukum Sarwendah ataupun Sarwendah sendiri terkait Kalau ada aturan kejar dia, apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu? Oke. Apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwendah adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami menchat seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO. Nah, lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO, ya. Lebih lanjut, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kali ini perhatiannya tertuju pada munculnya isu mengenai kondisi kesehatan yang kemudian menjadi perbincangan di tengah publik. Menanggapi hal tersebut, Chris Samsiwu memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa Sarwendah tidak pernah memiliki niat untuk membuka aib ataupun mengungkap jenis penyakit seseorang kepada masyarakat luas. Menurut Chris Samsiwu, sejak awal pihak Sarwendah tidak memiliki kepentingan untuk membawa persoalan yang bersifat pribadi ke ruang publik. Terlebih, informasi tersebut berkaitan dengan hal yang seharusnya menjadi ranah privat dan tidak untuk diketahui oleh masyarakat. Chris Samsiwu justru menyebut munculnya isu tersebut berawal dari adanya bukti percakapan atau chat akibat adanya kelalaian dari pihak kuasa hukum Ruben Onsu sendiri. Dengan demikian, Chris Samsiwu membantah anggapan bahwa Sarwendah sengaja menyebarkan informasi pribadi demi kepentingan tertentu. Ya, lalu mereka melakukan tes juga, lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap 3 huruf itu juga. Ya, nah 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami. Ya, lalu kami cuma ingatkan kepada lab yang melakukan pengetesan. Ya. Teman-teman wartawan kan pernah bertanya juga, bagaimana tanggal lahir, kok bisa berbeda ya? Kami ingatkan kepada lab tersebut, hati-hati, jangan sampai sengaja, ya jangan sampai ada indikasi kesengajaan terhadap perubahan
tanggal lahir dan identitas. Ya, karena apa? Karena di situ ada riwayat, ya, ada riwayat pemeriksaan. Nah, kami nggak mau nanti blunder kepada pihak lab, ya. Jadi sampaikan saja apa adanya, dan kami juga ingatkan kalau pada saat orang memeriksa di sebuah lab pasti ada riwayatnya di sana. Selanjutnya, usai sejumlah pernyataan mengenai masa lalu rumah tangga keduanya mencuat, perhatian publik ikut tertuju pada orang-orang yang pernah berada di sekitar Ruben Onsu dan Sarwendah. Terlebih, usai Sarwendah mengungkap adanya dugaan perselingkuhan Ruben Onsu yang disebut terjadi pada masa lalu. Terkait hal ini, nama Okan Cornelius pun ikut terseret, hingga ia pun memberikan klarifikasinya. Lalu, seperti apa klarifikasinya dan seperti apa ia menilai sosok Ruben Onsu? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah panasnya persoalan antara Ruben Onsu dan Sarwendah, sejumlah pernyataan yang muncul ke publik kembali menyeret nama beberapa pihak. Salah satunya adalah Okan Cornelius yang namanya ikut dikaitkan dengan persoalan kasur yang pernah dikirimkan kepada Ruben Onsu. Kasur tersebut menjadi sorotan setelah Sarwendah menyampaikan sejumlah tudingan mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Ruben Onsu, khususnya terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Ruben Onsu dan dikaitkan dengan kasur tersebut. Seiring dengan ramainya isu tersebut, Okan Cornelius akhirnya memberikan penjelasan. Ia merasa perlu meluruskan konteks sebenarnya mengenai pengiriman kasur tersebut agar tidak berkembang menjadi persepsi yang berbeda di tengah polemik Ruben Onsu dan Sarwendah. Dalam sebuah live di media sosial Koko Hiro Cimot, Okan menjelaskan bahwa dirinya memang pernah mengirimkan kasur kepada Ruben Onsu. Namun, ia menegaskan bahwa pengiriman tersebut tidak berkaitan dengan urusan pribadi ataupun hubungan khusus, sebagaimana isu yang tengah beredar. Okan menyebut saat itu dirinya mengirimkan kasur karena memiliki kepentingan bisnis. Ia merupakan owner dari produk kasur tersebut dan pengiriman dilakukan dalam rangka kebutuhan endorsement. Terus waktu itu kan kasur itu kan Ruben endorse kan, akhirnya dikirim gitu kan Bang. Oh, betul. Jadi menurut Abang Okan itu isi perselingkuhan itu untuk Yukata itu nggak ada ya? Baru kita pikirin untuk ganti Yukati. Oh Yukati. Yukati atau Yukanto. Yukanto. Ah. Jadi tidak ada persepsi wanita ya. Jadi takutnya waktu dikirim kasurnya itu Yukata, dipikir yang ngirim itu namanya Yukata. Wow, baru tahu loh ini. Iya, Iya, Yukata iya. gitu. Jadi takutnya yang dikira perempuan yang kirim Yukata gitu. Bener kok, kata Indonesia itu ada buktinya nama kasurnya Yukata. Yukata Indonesia. Yuk nikah aja katanya. Boleh ganti nama, ganti nama. Yuk nikah aja. Itu doa supaya kamu sama Ruben bersama terus ya. Dia bos, jadi yang antar itu dia cuma terima callingan telepon. Jadi ini Ruben mau endorse, antar ke situ, itu aja dia bos, dia nggak tahu. Yang nganter staf aku. Iya. Lebih lanjut, Okan Cornelius juga memberikan tanggapannya saat ditanya mengenai isu yang beredar soal tudingan Sarwendah bahwa Ruben Onsu selingkuh. Sebagai sosok yang telah lama mengenal Ruben Onsu, Okan mengaku memiliki pandangan tersendiri mengenai karakter sahabatnya tersebut. Menurut Okan, apa yang selama ini beredar mengenai Ruben tidak lantas membuat dirinya mengubah penilaian terhadap sosok presenter sekaligus pengusaha tersebut. Menurutnya, Ruben Onsu malah merupakan sosok yang bertanggung jawab. Selain itu, Ruben Onsu juga dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan selalu berusaha menjalankan berbagai tanggung jawab yang dimilikinya dengan baik. Dan Abang
abang kan udah kenal Bang Ruben udah lama ya kan. Abang percaya nggak kalau Bang Ruben itu semasa dia menikah dia pernah selingkuh? Saya sih nggak pernah dengar karena kebetulan saya udah bangun Kasur Yukata tuh udah 12 tahun ya, dan Ruben pun saya sudah kenal lama. Jadi setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Yang gua tahu adalah Ruben itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Kerja keras, itu yang gokil Ruben itu. Kerja keras. Seluruh bapak-bapak itu iri sama dia ya, Bang? Nah itu, ya, pekerja keras banget tuh pokoknya. Nah, kalau dibanding Ruben sama Bang Okan, siapa yang lebih kerja keras ini? Sama lah. Sama. Tapi banyak laki-laki ayah-ayah itu minder loh sama Ruben. Saya dengar-dengar. Iya, karena dia orangnya santai, tapi pekerja keras. Oh gitu. Ya, tapi orang nyantai, nggak sombong. Ke semua orang ngobrol, gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.